selamat datang di video pembelajaran matematika. Nah, di sini aku, Aldelia, akan menjelaskan kepada adik-adik semua mengenai fungsi inverse dan grafiknya. Nah, untuk video kali ini ditonton sampai habis ya adik-adik, karena materinya dan juga penjelasannya itu sangat penting untuk membantu adik-adik semua memahami apa itu fungsi inverse dan grafiknya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Kita ibaratkan terdapat suatu mesin penerjemah, pasti kalian juga tidak asing dengan namanya mesin penerjemah, di mana mesin penerjemah ini dapat menerjemahkan pelajaran yang tadinya berbahasa Inggris yaitu mathematics ke dalam pelajaran yang berbahasa Indonesia yaitu matematika. Nah, pertanyaannya, dapatkah kalian menerjemahkan nama mata pelajaran sebaliknya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris? Ayo, gimana? Bisa nggak? Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah proses kebalikan dapat kalian terapkan juga untuk semua relasi? Gimana? Ada yang bisa jawab mungkin? Nah, bisa jawabannya. Jadi, mesin penerjemah ini bisa menerjemahkan mata pelajaran yang berbahasa Indonesia ke dalam mata pelajaran yang berbahasa Inggris. Sebaliknya, bisa dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, proses kebalikan ini itu yang kita sebut sebagai fungsi inverse. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai macam-macam fungsi. Yang pertama, ada fungsi injektif. Disebut juga sebagai fungsi satu-satu. Artinya, setiap unsur yang berbeda di A memiliki peta yang saling berbeda di B. Contohnya, di sini terdapat daerah asal atau domain A yaitu A, B, C, D, dan terdapat daerah kawan atau kodomain B yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, diperoleh pasangan terurutnya adalah A dengan 4, B dengan 2, C dengan 1, dan D dengan 3. Selanjutnya ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif ini biasa kita sebut juga sebagai fungsi onto. Sebuah fungsi itu disebut sebagai surjektif jika dan hanya jika daerah hasil fungsi f itu sama dengan daerah kawannya. Nah, di sini contohnya yaitu daerah asal atau domain A yaitu A, B, C, D, dan E, dan daerah kawan atau kodomain B yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, diperoleh pasangan terurutnya di sini yaitu A dengan 4, B dengan 2, C dengan 1, D dengan 3, dan E dengan 4. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini kita sebut juga sebagai fungsi satu-satu. Sebuah fungsi disebut bijektif jika dan hanya jika f adalah fungsi satu-satu. Nah, contohnya di sini terdapat daerah asal atau domain A, B, C, D, dan E, dan terdapat daerah kawan atau kodomain B yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga diperoleh pasangan terurutnya yaitu A dengan 4, B dengan 2, C dengan 1, D dengan 3, dan E dengan 5. Nah, setelah kalian mempelajari macam-macam fungsi, selanjutnya akan lebih mudah nih mempelajari fungsi inverse. Nah, jadi definisi fungsi inverse ini adalah fungsi yang berkebalikan operasinya dari fungsi asalnya. Fungsi inverse memetakan anggota yang ada di range fungsi asal ke anggota yang ada di domain fungsi asal. Fungsi inverse ini kita tuliskan sebagai f pangkat negatif 1. Nah, adik-adik, cara untuk menemukan persamaan fungsi inverse dari fungsi asal itu dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, ubah Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Yang kedua, ubah persamaan X sama dengan Fy menjadi bentuk Y sama dengan fungsinya. Dan yang ketiga, ubahlah variabel Y menjadi F inverse X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse F inverse X. Nah, untuk lebih mengasah kemampuan kalian mengenai fungsi inverse, harap perhatikan tabel berikut ini. Di sini disajikan beberapa fungsi asal dan kemudian untuk rumus instan dari fungsi inversenya. Yang pertama, terdapat fungsi fx, ax ditambah b dengan a tidak sama dengan 0,
Fungsi inversnya adalah F inverse X, yaitu X dikurang B per A, dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua ada fungsi X, AX ditambah B, kemudian dibagi dengan CX ditambah D, dengan X tidak sama dengan negatif D per C. Fungsi inversnya adalah min DX ditambah B dibagi CX min A, dengan X tidak sama dengan A per C. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada fungsi asal atau fx-nya ada ax kuadrat min bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Maka fungsi inverse x-nya adalah min b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4 a di dalam kurung c dikurang x lalu dibagi dengan 2a dengan a tidak sama dengan 0. Yang keempat, terdapat fungsi asal fx sama dengan a log cx dengan a lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 dan cx lebih dari 0. Maka fungsi inversnya adalah f inverse x sama dengan ax per c dengan c tidak sama dengan 0. Nah, yang terakhir, terdapat fungsi asal fx sama dengan a cx dengan a lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, dapat ditentukan bahwa fungsi inversnya adalah a log x 1 per c sama dengan 1 per c a log x, dengan c tidak sama dengan 0. Nah, itu tadi adalah rumus cepat atau rumus instan untuk kita memahami atau merubah fungsi asal menjadi fungsi invers. Oke, yang selanjutnya di sini terdapat beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan f inverse x dari fx-nya yaitu 2x ditambah 4. Nah, untuk menentukan f inverse x-nya, ini kita bisa menggunakan 3 langkah yang telah aku jelaskan sebelumnya. Langkah yang pertama adalah asumsikan fx sama dengan y menjadi fy sama dengan x. Maka diperoleh fungsi yaitu x sama dengan 2y ditambah 4. Kemudian kita keluarkan y-nya sehingga kita peroleh x dikurang 4 dibagi 2. Kemudian langkah terakhir adalah kita rubah variabel y menjadi f inverse x sehingga diperoleh f inverse x-nya adalah x dikurang 4 per 2. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan grafik fungsi inverse dari fungsi asal soal yang pertama tadi, yaitu sebelumnya kita akan menuliskan terlebih dahulu fungsi asalnya, di mana fungsi asalnya adalah 2x ditambah 4. Nah, di sini kita peroleh yang berwarna hitam adalah garis yang menunjukkan fungsi asal. Sedangkan yang berwarna merah adalah garis yang menunjukkan fungsi inverse, seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, setelah menonton video ini diharapkan adik-adik dapat memahami bentuk dari grafik fungsi inverse menggunakan aplikasi Desmos ini. Seperti itu. Di sini ada perbedaan dari fungsi asal menjadi fungsi inverse. Untuk selanjutnya kita akan belajar dengan contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua di sini terdapat diketahui fx sama dengan 2x ditambah b dan f dalam fx sama dengan 4x ditambah 6. Pertanyaannya, tentukan nilai b dan f inverse x. Nah, adik-adik, untuk kita menentukan f inverse x-nya, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai b-nya. Dari fungsi f dalam fx yaitu 4x ditambah 6, kita bisa substitusikan fx-nya sama dengan 2x ditambah b. Sehingga melalui perhitungan kita dapatkan bahwa diperoleh b sama dengan 2. Seperti itu. B sama dengan 2. Nah,
Untuk selanjutnya kita akan menentukan F inverse X dari nilai B sama dengan 2. Caranya adalah kita masukkan nilai B sama dengan 2 pada fungsi fx. Sehingga kita peroleh 2x ditambah 2. Selanjutnya kita inverskan sehingga diperoleh Y sama dengan X dikurang 2 per 2. Maka F inverse X-nya adalah X dikurang 2 per 2. Nah, seperti sebelumnya, kita akan menentukan grafik fungsi inverse-nya berawal dari fungsi asal soal ini, di mana fungsi asalnya kita dapatkan yaitu fx sama dengan 2x ditambah 2. Nah, di sini kita dapatkan garis hitam ini adalah fungsi asalnya dengan titik potongnya bisa kita lihat juga pada layar. Kemudian yang garis merah ini adalah fungsi inverse-nya. Itu tadi adalah penjelasan materi fungsi inverse dan grafiknya mulai dari definisi sampai fungsi instan menuju fungsi inverse dan ditampilkan beberapa contoh soal untuk lebih mengasah kemampuan adik-adik semua. Nah, untuk video berikutnya masih mengenai contoh soal dan terdapat latihan soal juga. Silakan adik-adik ditonton video berikutnya dan jangan sampai kelewatan. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.